Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian akidah kita. Mana akidah ini pondasi atau dalam pohon namanya uratnya, ureknya. Yang mana jika uratnya itu baik, maka baik batangnya, baik buahnya. Jika uratnya ini yang bermasalah, jelek batangnya, jelek juga buahnya. Dan kita telah bahas minggu yang lalu tentang bahaya syirik. Yang pertama yaitu tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Kegelapan yang memenuhi ruang langit dan bumi. Dan jika orang meninggal banyak bawa dosa, tapi syaratnya tidak ada bawa syirik, ada harapan diampuni. Tapi sebesar apapun amal, tapi bawa syirik, amal itu bisa jadi hapus. Seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Dalam amalnya ada syirik. Makanya yang pokok itu dulu adalah tauhid. Yang meninggal pertama kali, syahid pertama itu kan Sumayyah radhiyallahu anha, yang dibunuh oleh Abu Jahal. Awal-awal Islam. Lagi pernahnya salat? Tidak pernah puasa karena belum ada perintah salat. Perintah puasa, perintah haji, perintah zakat belum ada. Tapi seluruh pahala orang mati syahid mengalir ke dia. Kenapa? Karena dia yang pertama kali syahid dalam Islam. Karena dia yang mencontohkan syahid. Orang pertama syahid. Sumayyah. Berarti kedudukannya sangat tinggi. Sangat tinggi kedudukannya. Kenapa? Yang dia pegang cuma satu saja, tauhid. Dan dia membebaskan dirinya dari kesyirikan. Makanya syirik itu yang paling besar dosanya. Orang yang berbuat syirik, kalau mati belum bertaubat, tidak diampuni dosanya. Kemudian apa tahu? Mau ulang kaji namanya. Doa siapa pun tidak ada sampai. Atau amal orang anaknya tidak sampai ke orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam kesyirikan. Mendoa Nabi sekalipun mendoa tidak sampai. Kalau mati dalam kesyirikan. Dan yang kampe betang, hapus seluruh amal ibadahnya. Kemudian yang kelima, haram dia masuk surga kalau mati dalam syirik. Seluruh syirik kah? Tentu tidak. Ada syirik besar yang mendapat 5 ancaman tadi, dapat dia semua. Ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi. Yang jelas kalau syirik kecil dan yang tersembunyi itu tidak mengharamkan dia masuk surga. Tetap dia ada harapan masuk surga. Tapi kalau syiriknya syirik besar, maka sudah pasti dia diharamkan masuk surga. Kita lihat surat Al-An'am ayat 82.
Halaman 138. Al-An'am ayat 82, halaman 138. Di sini disebutkan keutamaan iman yang tidak ada dicampuri syirik. Kalau tidak ada kesyirikan dalam hidup kita ini, apa yang terjadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan iman mereka itu bizulmin, dengan kezaliman. Di sini zalim ini disebut dengan kesyirikan. Iman yang tidak dicampur dengan syirik. Berarti ada aja orang beriman yang bercampur aja syirik. Kadang jangan tertipu di situ. Karena Allah menyatakan iman yang tidak, orang beriman yang tidak mencampur dengan syirik. Berarti ada orang beriman mencampur dengan kesyirikan. Jangan tak kecuah dengan kata-kata dia seorang ustaz misalnya. Pak Haji, aku ubek dari Pak Jina kau. Aku ubek dari Buyana kau. Bukan masalah siapanya, titelnya, atau ubek dari kiainya. Aku ubek dari seorang syekh mana. Kita harus tetap meneliti ada tidak kesyirikan. Makanya untuk tahu ada syirik tidak syirik, tentu belajar dulu. Kau masuk syirik, kau indah. Ini rajin kamu saji misalnya. Salat 5 waktu kamu saji. Tapi kerajanya itu kadang. Mungkin lo Pak Haji itu kesalah. Nah salat mau tarikh mau kasih tarikh 5 waktu mau saji mah. Tetapi ada orang yang memang mencampur imannya dengan kesyirikan. Di sini Allah menyatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan syirik. Ada syiriaknya dong. Ulaika lahumul amn. Mereka itulah bagi mereka itulah bagi mereka al-amn, yaitu rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Aturan yang dapat hidayah. Yolah dapat hidayahnya tu orang. Dia lah dapat hidayah noy. Siapa tu? Orang beriman yang tak ada syirik dalam hidupnya. Tu asli dapat hidayah. Kenapa? Orang beriman yang tak ada buat syirik aku maha. Yang tak ada syirik, baik syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Kita cari nanti, yo maha. Tak ada syirik kau. Ya, atau lah merasa tak ada syirik. Nanti kita cari. Minimal seperti sabda Nabi, aku lebih takut kepada kalian dengan syirik tersembunyi. Ada dulu syirik kau nan tanduk tasuruak. Tapi syirik minimal nang kadang-kadang loh. Minimal syirik yang besar. Itu orang yang dapat hidayah, dan orang itu dapat rasa aman. Kalau orang yang beriman yang bercampur aja syirik apa ibu? Hidupnya tidak aman ke dah? Berjalan seorang tengah malam takut ke ditengkok. Kok ada kau nangkok lah kau. Nya takutnya ndak ke Allah, bulik ke Allahnya lah dah. Kok takut je sialah gini kau.
Sedangkan Allah yang memelihara. Allah tu maha pemberi rezeki, yakinnya je itu. Allah yang nama gihara sakit. Buktinya ya ndak donya cameh pitih banyak tu, pitih sakit, ndak ada rusuh dalam hidupnya. Itulah mana hidup namanya. Kan aman hidup tu. Pitih banyak, pitih sakit amannya. Kan aman. Kalau pitih banyak, aliga rancak galak. Paslah ada anu sakit. Alah, paniang nak kini. Ndak ada aman hidup tu. Alah, payah nak kini. Asabuilah bahasa-bahasa yang seperti itu. Tak ada aman hidup. Nak menangis saja. Kau lah dolan nama gaduh kau. Kau kemana anak kau bawa tadi? Kecik mintu. Kau letak sapu ulun kau. Jangan sembarang bawa anak kau. Nah dulu orang kau namanya palasi. Cari anak nak tu kena dia nak. Jadi tidak aman hidup orang yang ada kesyirikan kada. Kama-kama takut, segala takut. Tapi kalau orang yang beriman, nyepede habisnya. Backingnya siapa? Allah. Bagak taruhnya. Tak ada takut dalam hidupnya. Karena backingnya Allah. Nang kemanjagoinya Allah, nang menjaga anaknya siapa? Allah. Takut dia jangan lain. Allah backing wak mah. Bagak. Tak ada ketakutannya tu dah. Kalau ada rasa-rasa takut dalam hidup tu baru. Tak ada aman. Itu berarti masih ada tanda-tanda kesyirikan dalam hatinya. Tanda-tanda kesyirikan itu dalam hati. Nabi SAW jadi kecil miskin. Begitu hidupnya miskin, pernah miskin ya, pernah kayo, lagi jo, cuma Nabi tidak pernah hati beliau kau berubah, tu nama tu. Lo pernah berkorban 100 ekor unta, bara unta cek, kini standar 50 juta, berarti 5 M. Asyana berkorban kini Pak Haji tinggi kau 5 M. Baca lihat lo batang hidung na 5 M berkorban. Berarti mana kayonya je Nabi tu? Kayo Nabi lah. 5 M sekali korban. Tapi ongeh kah Nabi? Tak lah. Biasa sedik lah. Tapi pernah lo hidup beliau kau 3 hari ndak hidup tungku di rumah dah. Kan payah hidup tu. Coba tanya apa-apa ibu-ibu. Pernah ndak hidup tungku di rumah 3 hari? Dia ndak do nang kadi makan. Ndak lo pernah dah kan? Masak taruhnya. Berarti tidak ada lo hidup yang sesusah Nabi dah dibanding awak. Tapi keadaan itu tu tidak pernah merusak hati beliau. Aku nan maha. Tidak berubah hati beliau. Awak kalau lah lai itu apa perasaan? Terus ke di Bali seorang kau sadar. Kayak Ago sana. Tapi lepas susah tu pakai lah. Hendaklah sampai tingkat Nabi tu 3 hari ndak barasok dak puan, ndaklah pernah awak hidup mana itu. Tapi Nabi itu hatinya ndak pernah berubah. Ini salah satu contoh sifat aman. Rasa aman konan maha. Dan memang Nabi itu hatinya bersih dari kesyirikan. Salah satu bentuk kesyirikan itu kan takut ke makhluk. Itu salah satu bentuk takut. Tapi tidak ke Allah dah. Takut bari habis. Itu syirik ketik namanya. Takut lah. Pitih lagi 5 M lagi di rekening. Kalau usah petang 10 tinggal 5. Takut je baru. 5 M lagi tinggal. Takut je lah. Tapi di orang-orang kaya Tanah Abang tu. Waktu corona tu kan tutup. Tapi pitihnya lah banyak. Cuma ndak seperti biasa. Biasa masuk miliaran. Akhirnya ndak ada masuk lain. Tapi nan pitihnya lain. Cuma rasa aman tu yang ndak ada. Kenapa? Dia takut dengan makhluk.
Kok salah satu keuntungan salah satu kan? Awak belajar tauhid. Kalau dapet dua rasuaman itulah lulus. Kini kan awak belajar tauhid kan? Ala lulus ini. Jual beli sehari ko dia 20 juta. Apa cak? Alhamdulillah. Ala boga 10 aku menten. 10 juta lah bohnya. 10 modalnya. Jual beli hari ko 4,000. Apa cak? Alhamdulillah. Ndak baca talu ala 3 hari. Di situ hati itu ditanya. Orang beriman mau enggak saja, Pak. Enggak saja. Bagaimana? Alhamdulillah. Sana ada baca talu kan? Tapi kalau orang nan lama imannya, halah. Itu menunjukkan kelemahan iman. Dan itu wak hadapi sehari-hari. Yang mode-mode itu teh. Jadi kalau dapat dua sifat tu, dan sampai kalah wak jo binatang. Binatang ko kan Allah mencontohkan jo binatang. Ulaika kal an'am, binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah lo pada binatang tadi. Contohnya gajah. Gajah ko bara isi lambuangnya 70 kilogram dan harus diisinya sehari 70 kilo isi lambuang. Manusia bara 1 kilogram. Gajah tu 70 kilo nang kadisinya sagadang tu badan. Dan tak ada pa gajah ko nang jadi PNS. Nang kamana rimo tiap bulan. Ndak ada lo gajah ko naninyo punya lahan padang rumput yang inyo lainnya mengkapling punya inyo. Ndak ada lo dah. Ko punya wak ko ndak ada. Ndak punya tanah muka bumi kan. Nyoba jalan saja. 70 kilo nang kadisi no sehari. Tapi nyo yakin Allah nama gih rasaki. Ane dibacanya sambil jalan ke mereka jalan tak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali pasti Allah yang magih rezekinya. Enggak saja lah. Tak ada gajah nan stres dah. Tak ada gajah nan gantung diri gitu. 70 kilo paru ini kedisinya sehari. Tak ada nan bunuh diri, tak ada nan stres, tak ada rumah sakit jiwa gajah dah. Tapi manusia sakilonya mau baca kak kan. Abalah kalamahnya Tuhan. Kalamah iman tak. Kan tauhid rububiyah nanti payah. Kelemahan iman. Salah satu tauhid rububiyah itu kan meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki. Tapi nanti kaji wak kini kok rasa aman. Aku nama kalau ada iman yang tak ada siriaknya, Allah beri rasa aman. Aman satika. Tak ada rusuhan. Tunan aman. Dan kumaha apa? Dan Nabi para sahabat labung beraja 13 tahun. Wak sekali mengarik kaisar. Kemasuklah kajian tu. Lagu Nabi gurunya tu sahabat muridnya. Ale lama je masuk kaji. Jadi kini wak tahu dulu kan itu gitu. Mudah-mudahan di umat akhir zaman kolamah-lamah tetap diberikan yang terbaik oleh Allah untuk awak. Tahu saja kini lah syukur. Tahu saja. Boleh kita lanjutkan Bapak Ibu? Itu salah satu
kegunaan awak belajar tauhid. Kita awali dari tauhid namanya rububiyah. Bakok tauhid rububiyah dulu. Tauhid rububiyah tu asal katanya Rabb. Rabb. Rububiyah. Tapi asal katanya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, Rabb sekalian alam. Apa makna Rabb? Diartikan Tuhan tak? Tak bisa dah kecil ulama. Ilah kadang orang mengartikan je Tuhan je, tak je bisa dah. Tidak bisa mewakili Rabb itu dengan Tuhan. Rabb tu dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang mengawasi, dia yang mengatur alam semesta. Tapi lebih detailnya, lebih jelasnya, ayat pertama turun, surat pertama turun, surat apa? Al-Alaq. Ayat pertamanya isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Itu ayat pertama, yang telah menciptakan. Jadi kalau ingin kenal je Allah, caliak ciptaannya dulu. Pelajari ciptaannya dulu. Perhatian matahari, perhatian bulan, siapa manuan tu? Perhatian tumbuh-tumbuhan, apa seciptaan Allah? Cuba tolong perhatian. Tujuannya agar ada keyakinan dan pengenalan seorang hamba dengan Allah. Tapi dari makna Rabb itu ada beberapa poin yang harus diyakini oleh seorang Muslim yang tak boleh ada keraguan dalam hatinya. Atau yang pertama, kita cari surah As-Sajdah. Surat 32 ayat 4, halaman 415 ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit. Tak sama ada samawat, arti banyak langit. Allah telah menciptakan banyak langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang antara langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristawa di atas arsy. Di sini tauhid rububiyahnya apa yang wajib wa yakini. Allah satu-satunya pencipta. Tu tak boleh sumbiang saketek pun. Apapun yang ada di muka bumi kah, yang makhluk ciptaan Allah tu, tak ada boleh ada keraguan bahasanya Allah tu yang pencipta. Kalaulah di luar tu keyakinannya, berarti jatuh kepada syirik. Atau kalau anunya ialah kafir, jatuh kepada kekafiran.
Atau kalau ini orang Islam mengecek, ndak Allah kan nama membuat dohnya. Matahari itu murtad, so. Ndak Allah kan nama membuat bulan tu dah murtadnya langsung. Atau nya mengecek manusia ko ndak Allah buat dah dari baru acanya. Kalau orang Islam mengecek murtad, yakinnya itu. Prosesnya evolusi, kan itu pelajaran data. Kini tak lagi peran lagi, sampai kini ada dia jantung. Innalillahi wa inna. Proses evolusi manusia ini berasal dari kera. Tidak dari nyawa Adam caknya lah. Tidak Allah nak menciptakan dah caknya. Dari baru caknya. Biarlah nyawa dari baru awak anda ada. Serahnya awak anda satu dah. Kalau nyawa yakin tu kamu raja yakinnya. Yo awakku dari baru caknya kan. Murtad. Karena Allah yang satu-satunya pencipta. Korang Quraisy tanyanya ndak mau ngecek dari baru. Wala in sa'alatahum man khalaqahum. Jika kamu bertanya kepada orang Quraisy itu, siapa yang ciptaan kalian? La yaqulun Allah. Mereka berkata, li Allah je keceknya. Orang Quraisy ndak mau ngeceknya dari baru. Ciptanya siapa? Allah. Sempat yakin tu bahaya tu. Diajar di sekolah biarlah, tapi di rumah pelok ilik. Agak tahu anak. Tak dari baru doh. Tak kamu hadir baru ya. Bimbo baru sudah kolai macam. Ni mau baru. Ada. Anak awak tadi imbonya baru limahnya. Kalau tak mohnya berarti dari Nabi Adam keturunan Allah yang ciptakan. Itu salah satu bentuk keyakinan penciptaan yang ada kini gitu. Atau ada teori kini ko namanya teori Big Bang. Ledakan besar. Terjadinya alam semesta ini karena sebuah ledakan besar. Tapi tidak dibahas. Siapa meledak anda? Meledak saja. Tiba-tiba lado. Maka ikulah yang waktu itu Imam Hanafi, kan beliau di Basrah, di Kufah di Basrah. Teritulah di Kufah atau di Basrah. Kan ada sungai situ, sungai Tigris di Irak tu, sungai Tigris. Kabar debat je orang ateis yang tak percaya je Tuhan. Bila sengaja terlambat tiba. Pas tiba Imam Hanafi ko berang-berang orang atas, kamilah lama menunggu. Jangan kau takut berdebat tak? Kan itulah kecek Imam Hanafi rahimahullah. Tadi tak ada kapal dah. Kamu nyobarang ko sungai Tigris ko. Sungai itu luas, gadang sungainya. Dan tiba-tiba, kau bisa ambil tiba kini gua. Tiba-tiba anyui papan cik. Tu tiba lo papan cik le, batawiknya. Tiba lo papan cik le, batawik surang saja. Ada batawik, jadi kapalnya. Adiklah jadi kapal naik ambil kateh. Makanya tiba ambil di siko. Galak kekeh lah orang ateis. Kalau mau tas sekarang juga Nabi. Kayu anyi atau tawik surangnya jadi kapal sana. Kalau mau tas, jam maduto je lah. Ndak masuk akal apa yang kau sampaikan. Maka kecik Imam Hanafi, engkau nandak bau tak. Kapal sana bo kecian ada papan anyi-anyi batawi ndak percaya engkau. Ku matahari, langit, bumi semacam ambo kecaan Allah nak mencipta, tak percaya engkau.
Mana ndak bau tak kini katanya. Sagadang ko langit bumi ya, tiba-tiba terjadi surang. Asyana ndak berakal kini katanya. Langsung tutup mulut, langsung bubar. Karena argumennya langsung kanai. Kalau buka arun jadi dah. Karena argumennya lah kalah. Kapasannya tidak percayanya dah. Apalagi penciptaan langit dan bumi tidak percayanya dia menciptakan. Itu kan ateis. Orang-orang ateis kau mencubalah teori-teori. Awak jangan satu loh teori awak cik saja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Tu teori cik. Tak ada lain. Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Lah, dua situ. Dan lain. Allah nan menciptakan sadonyo. Sampai dari makhluk nan ketik sampai masuk makhluk yang paling gadang. Bahkan makhluk yang awak tidak tahu sampai kini. Kadang dia tidak tahu sampai kini. Bumi Gosalem pernah awak tempuh sadonya. Daratan Gosa alun tak tempuh dia awak sadonya doh. Alun tak tempuh ada sadonya. Lah pernah apa ibu keliling dunia? Ke Eropa, ke Amerika, tempuh negara itu sadonya lah. Indonesia nak tempuh sadonya lah. Malu akan tahu dunia daratan saya tidak tahu sadonya dah. Apalah yang dalam laut. Daratan kau kan cuman berapa persen? 18%. Atau yang paling banyak anunya 20%. 80% laut isinya. Anan 20% kan tak tertempuh dak sadana. Apa kira dalam laut? Dia pernah menyelam ke laut. Naik ke atas laut kilai minimal merak bakau ni kan. Lalu di atas. Tapi nama menyelam memang menyelam mengelilingi dunia aku lautan kau pernah? Mengelilingi laut. Dia menyelam ni pernah. Dunia saya tak tahu ada. Berarti ada ciptaan-ciptaan Allah yang tak tahu ada. Tak tahu sampai kini. Apalah yang tak nampak dia awak. Nang katih-katih kan. Siapa yang menciptakan tu? Allah. Seharusnya dengan itu tu menambah rasa takut awak ke Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Cek ujung ayatnya. Awalnya orang memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikir bala hebatnya ciptaan Allah. You hebat Allah kah? Ujung ayatnya apa ceknya? Faqina adzabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Artinya bertambah takwiknya jo Allah. Itu nambah tua tauhid. Kalau awak mempelajari, anggaplah kini pelajaran IPA, lebih bertambah takwik awak ke Allah. Seharusnya itu yang ditanaman guru IPA ke anak-anak. Ada profesornya mendapat gelar di bidang pisang. Karena saja S1 sampai S3 sampai dapat gelar profesornya meneliti pisang. Ada lo profesor yang dapat kalau di luar negara itu profesor cacing. Karena meneliti seluruh jenis cacing sampai S3 sampai jadi profesor. Sayangnya apa? Nyo kenal jo cacing. Tapi ndak kenal jo pencipta cacing. Aku gagal ini. Nyo kenal jo pisang tapi ndak kenal jo pisang. Sampai tua dapat profesor, tidak kenal je pencipta cacing. Koko yang artinya apa? Menjadi bahan renungan.
Setiap mencari keadaan alam ko, menjadi renungan, menjadi fikiran, bertambah takwik ke Allah. Minimal takjub wajah Allah. Itu yang akan menambah tauhid awak tadi, menambah. Tujuannya itu menambah tauhid tadi itu. Contoh, apa lain nanam lado? Lagi. Sabalahnya tumbuh lo tabu. Lado cek, tabu cek. Bahasa balahan. Badempet lo batang. Tabu tinggi na lado separuh tu. Tapi na lado manih kah? Ndak. Tetap padeh. Nan tabu tetap manih. Aco kali urek na. Aduh ndak gula dalam. Ndak ada lah dah. Tapi kok manisnya? Aku jawab, you hebat Allah kau ndak. Itu nak masuk. Harusnya masuk ketika awak mencaliak-caliak model itu. You hebat Allah kau ndak. Ku tabu manis. Ku lado pade bahasa balahan ndak do bercampur-campur rasa no dah. Igali tanah ko, tanah no sama hitam. Itu je tanah no. Igali ndak dulu gula pasir dalam tu membeknya manis dah. Tapi kok bisa ana terucap lah. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Lindungilah kami dari api neraka. Bakok minta berlindung dari api neraka. Kan minta berlindung tadi. Ketika memperhatikan ciptaan Allah, minta berlindung dari api neraka. Karena nanti bayang doa ada Allah dah. Pitih. Ku mambiak panen lah doa aku. Ya Allah lindungilah ampun. Sarunya pikir di alhamdulillah. Allah lagi lado ya subur. Padeh. Awak mamambiak selanya mamu puak. Nama numbuhan Allah, nama ngaduan lado Allah. Menjual suak lah ini. Ya Allah ya elok na Allah ku kawak alhamdulillah. Itu seharusnya. Tapi kalau kau jual besok, kau lado sedang mahal kau. 70.000 sekilo kau sekian lah dapat kau. Dapat gak setun kan lah jodoh. Anak pangana kasih itu, ndak ada syukur ke Allah kau lihat dah. Pangana syukur ke Allah ndak ada. Ketika mencaliak ciptaan Allah tu. Ada syukur lah dah. Bahkan mangkarinyi kan yang tu. Alah, juana lado murah. Kan itu baca. Ndak bersyukurnya dah. Mau upe-upe di parak tu. Kata orang menggalih dawa tomat cempak salah ini. Ndak ragu nak kini dah. Kan kata-kata kurang aja cempak aja. Berlindunglah awak ke Allah. Cuba dua tomat tu agak cik. Kalau pandai. Wak mengecian cempaan salah. Ndak ragu tomat kini dah. Cuba cik. Ciptaan agak cik membuat persis mana itu kau pandai. Kau ndak syukur. Ya kalau lado murah berarti Allah tomat murah, lado murah. Hikmahnya di situ. Biasalah hikmahnya. Sedekah. Panen sesadonya, bagi bagian. Pek palo. Ndak ada pek labo dunia. Labo kira ada pek tomat bagi-bagi lo. Sekampung ndak habis tomat itu. Pada macam apa? Asalahnya dibagian. Baku bagi. Aku namanya sedekah tapasul. Biarlah tapaso masuk sarugo. Dia dulu tapaso masuk sarugo. Biasanya kan sukarela masuk sarugo. Kini dipaso masuk sarugo. Daripada kadang orang lado murah tu tak mau nyepanen. Biasalah. Atau tomat murah tak mau nyepanen. Atau dicampak. Atau ada berita tentang bawang. Bawang sarang murah
Pasnya menanam lado bawang mahal. Pasnya kawan jual lado bawang murah. Campak no. Akan kurang aja. Buatlah bawang tu agak cik. Kok pandai. Sedekahan ada pek pahala. Kan hadisnya ada dalam hadis Bukhari. Tanaman yang dimakan oleh burung atau sejenisnya, maka itu Allah hitung sedekah. Tak rugi ke dah? Tanaman yang dimakan oleh burung atau binatang lainnya, sedekah. Sedekah. Minimal 10 kali lipat pahalanya. Atau sampai 700 kali lipat atau lebih. Tiba di sawah tu pu habis dimanci. Apa tu? Alhamdulillah. Ya Allah sedekah bulik tahun kau. Bulik sedekah tahun kau. Tu salah baca lah. Kamu upek-upek yang ndak kerja tumbuh dah. Ndak juga tumbuh padi tu. Angka upek-upek. Alhamdulillah. Bulik sedekah tau. Ke bulik. Dah tuan tahu apa bilang dah. Dia ambillah sedekahnya. Cuma tak pasal masuk surga. Tak pasal masuk surga. Masuk surga tak pasal biarlah. Pada tak pasal masuk neraka. Itu keyakinan yang tak boleh sumbiang. Di situlah rusak iman awak. Kan tauhid kajiannya. Maka awak celah-celah ciptaan Allah. Bahkan Nabi melarang, janganlah kamu menghina ayam jantan. Jangan kamu menghina ayam jantan. Karena dia membangunkan orang untuk salat. Ayam aku kuat tak subhan? Orang dulu kan tak ada pakai azan bami-mi kan dah. Tando di orang gaib siswa ada kuku ayam. Ya pak. Orang nan tua-tua nan tahu tanya. Nanti kampung-kampung lawa kuku ayam. Berarti lah kaparak siang tu je orang. Lah kaparak siang lah ayam lah kuku. Menghina ayam sudah. Sejak itu kata sahabat, aku tidak lagi pernah menghina apapun binatang. Jadi awak tidak boleh menghina ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Ada orang buruak nampak ada bantuan ni. Boleh kau angiciannya buruak? Tak. Inginnya bantuan mereka itu. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, abuaknya karitiang. Ibu ruak napa jatuh. Boleh ngician itu. Secara tidak langsung awaklah menghina ciptaan Allah. Maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya Allah nang kau ciptakan kau ndak ada nan sio-sio dah ya. Yo kau abuak nak kariti yang kah kulit no hitam kah kok pendek dah hidung no pesek. Ndak ada nan sio-sio nang kau ciptakan kau ya Allah. Maha suci engkau. Lindungilah aku dari api neraka. Kena awaklah mencacik ciptaan Allah. Jadi yang sekali-kali mencacik ciptaan Allah. Setelah awak mengakui Allah satu-satunya pencipta, meyakini Allah pencipta segala-galanya, dan jangan pernah sekali-kali mencela ciptaan Allah atau menganggap remeh ciptaan Allah. Kalau sempat awak celah, berarti yang awak celah siapa? Yang menciptakannya. Aku kan Raja Bayo mencipta ciptaan, menghina ciptaan Allah. Aku bayo kerja. Rusak di situ keyakinan. Yo kalau hitam no, adolanan fan-fan hitam manih tu. Adolah orang tak suka orang yang putih lah. Warna hitam manih lah. Batu sampai gaib manih taruh saja. Adolah fan. Orang tak puas nampak menukung. Tak boleh cacik dah. Ada lo fan gak puak tu. Ketujuh dia nang gak puak pada nang kuri. Ada lo orang tak suka orang kuri. Jadi tak boleh awak celah-celah dah. Allah menciptakan sesuatu tu tidak ada yang
Ya, aku nak kawak yakini Allah satu-satunya pencipta, dan apapun yang ciptaan Allah tu baik semuanya, dan jangan pernah mencela. Kini itu saja Pak Ibu. Ada yang ditanyaan? Ya. Apa termasuk mencela awak main bawa orang di kondisi fisik gitu Ustaz. Misalnya kan terkawak kan enggak puas kan. Ya. Ada orang awak ni kenal awak tapi tak tahu nama ada puas. Puas ni mana puas. Termasuk mencela Termasuk karena ayat Al-Quran melarang. Ada orang mimbau dia nyong puak-puak. Kalau nyukuri, oh tunggal listrik. Kadang orang kau tak senang dimbau sudah. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Kan larangan Allah dalam Al-Quran. Jangan imbau orang juga gelar yang buruk. Imbaulahnya gelar yang inyo senang. Aja panggilan tu. Atau serahlah. Tapi orang tu senang. Itu pandai awak salah. Alih puak, alih. Serahlah. Pokoknya kalau orang tu tak senang jangan. Jangan diimbau itu. Karena secara tidak langsung Pak menghina ciptaan Allah. Ada apa Ibu? Iya Bu. Oh, lu masuk ke jiwa keleh. Lu naik. Tapi nan jaleh minum air Zam-Zam boleh ya? Itu saja. Minum air Zam-Zam mulia. Cuma minum air Zam-Zam kau tergantung niat gitu cik Nabi. Kalau niatnya jadi minuman, lebih awih dinya. Niatnya jadi makanan, kanyang dinya. Kan ulama dulu pun jual air Zam-Zam tidak makan-makannya sabunan lebih. Kalau niat jadi ubeknya. Jadi makanya minum air Zam-Zam itu tergantung niat. Gitu. Yang dari nabinya. Dan ada doa khusus minum air Zam-Zam. Aku tak mengenai kata lebih apa tadi. Misalnya nama orang itu orang dulu dong. Namanya si diubahnya misalnya namanya Ismail. Dia panggil Nia. Ya. Merubah nama beda dengan memanggil yang buruk. Kalau memanggil yang buruk jalih bahasa itu. Si tengkak kah, si tanggiang kah, itu kan celaan namanya, mencela. Si tanggiang, ini tidak ingin ke tanggiang sebenarnya. Cuma lah itu keadaan itu baalai. Wak celanya dengan memanggil suatu buruk. Si celek kah namanya, tidak boleh ada. Tapi kalau namanya itu hobi orang Indonesia aja. Mendek. Tek ros, nasi roy, kata. Tek jus, ijuih, tek ijuih. Ismail, Maya, kata. Atau ada salah satu keluarga ini ambo Zulkifli. Rupanya di Ranji itu namanya si Kili ya. Ambo panik. Sialah si Kili ya gua baca. Tidak ada dalam Ranji Rasul Kili ya gua baca. Itu tanya kai nek siapa Zulkifli. Nama si Kili ya. Orang membawa kampung Kili ya. Si Muhammad saya bar. Mai. Mai. Saru wasingkan. Ahmad, ada orang membawa Ahmad jarang. Mai. Baguskah panggilan tidak? Panggillah. Nabi Muhammad kan panjang. Muhammad. Orang tetap panggil Muhammad. Ahmad. Abdullah. Asidullah. Kan?
Panggillah dengan panggilan yang sempurna. Cuman hobi orang awak yo memendek-mendek tu. Kintu saya Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.